Ini hebatnya Allah. Allah ngendikan begini, falola in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Falola idza balaghatil khulqum wa antum khina idin tantur. Hei para pendakwah Tuhan, hei para orang yang mengaku dirinya Tuhan. Boyo jangan mati, Tuhan kok mati. Mbok ketika nyawa kamu sampai tenggorokan, kamu tarik lagi, Tuhan kok mati kan? Itu falola in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Maksud saya, mbok yo kiai itu niru saya gitu. Supaya konstitusi Islam itu utuh, sehingga semua orang tuh nikmati sarana yang dikasihkan Rasulullah SAW. Sukses ninggal zina ya janjinya surga, ngerawat anak yatim ya surga, peduli sosial ya surga, la doror wala diror, tidak merugikan orang lain ya surga. Sehingga varian Islam itu banyak. Saya sebetulnya datang itu bukan untuk ngaji, untuk ngakui bahwa semua versi sejarah itu menulis Islam pertama itu ada di Aceh. Nggak ada versi lain. Tapi apakah itu orang Aceh? Lah itu mungkin versinya yang berbeda. Apa pendatang, apa. Karena saya ini dikenal sebagai penekun tafsir, saya akan cerita tentang tafsir. Saya tadi pagi rapat di kantor Kemenak. Di sini dikawal Pak Zarkasi, kebetulan beliau teman dari Pak Jamhuri. Jadi sebetulnya menurut Imam Tobari, ya ini mohon didengerin, Imam Tobari itu punya karangan yang disebut Umut Tafasir. Nggak ada tafsir kecuali nginduk kitab tafsir apa? Tobari. Termasuk tafsir Jalalain, Imam Suyuti, semua kitab tafsir itu nginduk tafsir Tobari. Di antara makalah paling terkenal adalah beliau bilang Quran itu mudah difahami bahkan oleh orang kafir. Bahkan oleh orang kafir itu dengan arti yang positif. Dulu cerita Islamnya Sayyidina Umar, kita tahu karena mendengar apa? Iparnya membaca surat apa? Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Terus beliau masuk Islam. Tapi yang ingin saya ceritakan di sini adalah riwayat Imam Bukhari dalam kitab Shahihul Bukhari. Sampai cari di kitab Tafsir ketika mentafsirkan surat Wat-Tur. Ketika perang Badar, itu yang menang itu orang Islam. Dengan logika yang enggak masuk akal. Orang Islam itu jumlahnya 313. Orang kafir bersenjata lengkap jumlahnya berapa? 1000. Singkat cerita, terus kemudian yang kalah itu dulu ya, hukum dulu itu yang kalah itu ditawan, termasuk tokoh-tokoh Quraisy. Di situ termasuk ada pamannya Nabi namanya Said Abbas, itu ikut ditawan. Ada orang pinter namanya itu Jubair bin Mut'im. Orang pinter ini disuruh tokoh-tokoh Quraisy untuk negosiasi membebaskan tawanan-tawanan kafir Quraisy. Pas datang di masjid, itu Nabi sedang baca Wat-Tur wa kitabim mastur fi raqim mansur wal baitil ma'mur was saqfil marfu. Terus didengerin, Nabi itu sambil sholat, bukan acara seminar atau kajian ilmiah, bukan. Nabi bacanya ketika sholat maghrib. Tapi di situ terus kemudian Allah berlogika. Mbok yang kamu anggap Tuhan, mbok yang kamu anggap Tuhan itu ya punya reputasi, punya prestasi. Am khalaqus samawati wal ard. Mbok yang kamu pertuhankan itu punya reputasi menciptakan langit dan bumi. Sehingga disebut Tuhan itu agak keren lah, punya reputasi bangun langit, terus Tuhannya langit, bangun bumi, ya kemudian Tuhannya bumi. Ini yang kamu pertuhan itu lahirnya di bumi, mati jadi mumi di pertuhan, itu kan aneh. Itu terus mikir dia, kalau gitu Tuhan itu tidak yang sementara kita pertuhan. Tuhan adalah yang menciptakan langit, bumi. Sebab itu Imam di sini termasuk Pak Jamhuri menekuni di ilmu tafsir, ilmu Quran TPQ di LP3 Jakarta. Ketika Allah menamakan dirinya Tuhan dan memang Tuhan, itu Allah ngendikan hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min
biduni. Ini saya Tuhan menciptakan langit bumi. Mbok yo kalau kamu ngaku Tuhan ya menciptakan langit bumi, jangan ngaku Tuhan tanpa prestasi. Ada lagi ayat di awal Ahqaf. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Mbok yang kamu pertuhan selain Allah itu tunjukkan ke saya, aruni itu tunjukkan ke saya apa sih prestasi mereka? Apa ikut terlibat pembuatan langit? Syirkun itu ikut terlibat. Sehingga tidak ada jawaban lagi kecuali Tuhan itu adalah Allah yang qadim, Allah sing wajibil wujud. Terus Jubair bin Mut'im kemudian masuk Islam. Berarti sudah ada dua tokoh terkenal yang memahami Quran sebelum masuk Islam. Tentu ini memahami yang benar. Sebab itu sabda Rasulullah SAW, saya ini bangga punya mukjizat yang tidak musiman, kata Nabi, yaitu Quran. Kata beliau yang dikutip di Sahih Bukhari di awal mukjizatul Quran, kata Rasulullah, sabda Rasulullah, ma minal anbiya'i nabiyyun illa qad utiya minal ayat ma misluhu amana alaihil bashar wa inna ma kana alladhi utituhu wahyan auhahu wa ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Semua nabi itu punya mukjizat tapi bentuknya fisik. Karena bentuknya fisik, maka ketika mukjizat itu sudah lewat, nggak ada saksi lagi. Misalnya tongkat Nabi Musa bisa membelah laut, bisa jadi ular besar. Kita sekarang kan nggak bisa membuktikan itu. Kalaupun itu nyata di masa lalu, saksinya sudah meninggal. Tapi mukjizatnya Quran ila yaumil qiyamah. Nah, ketikane semua ulama, terutama mukjizat rasionalitas berpikir. Saya cerita sedikit, saya biasa bahasa Jawa, tapi ini harus bahasa Indonesia karena kayak di luar negeri. Saya tadi kan rapat di Jakarta, kayak masih di Indonesia. Setelah di pesawat semuanya orang Aceh, ngomong itu kayak orang Thailand. Ini saya di luar negeri apa masih di Indonesia. Saya tidak tahu imam masjid tadi ngerasani apa. Tahu-tahu saya disuruh ngaji, tapi nggak ngerti satu bahasa apa. Kayak mantra. Jadi ini saya kayak di luar negeri. Jadi saya di luar negeri 2 kali, 1 ke Madura, 2 ke Aceh. Sama-sama nggak paham. Mukjizat tertinggi adalah dalalatun akliyah atau hujjatun akliyah. Sebab itu agama ini Allah memaklumatkan liqaumi yaqilun liqaumi yatafakkarun. Fir'aun itu jumawa, zalim, ngawur, wah, semua kesalahan ada di Fir'aun. Memaklumatkan diri sebagai Tuhan. Saking yakinnya dia Tuhan, itu ketika Musa, Fir'aun, kamu tuh harus nyembah Tuhan. Nah, Tuhan kamu siapa Musa? Rabbus samawati wal ard, yang menuhani langit dan bumi. Kata Fir'aun, soal menuhani bumi, saya jalan kemana-mana nggak ada Tuhan selain saya. Kata. Soal kemungkinan Tuhan Anda di langit, saya mau bikin piramida yang tinggi. Nanti saya akan melihat Tuhan kamu ada apa enggak. Dia bilang ke arsitekturnya, ya Haman ibnili sorhal la ali abluhul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Saya akan bangun piramida yang tinggi. Nanti saya intip Tuhannya Musa itu ada apa enggak. Musa pusing kan, karena beliau sebagai Tuhan pun nggak pernah lihat Allah. Apalagi ini apa? Fir'aun itu kalau piramida jadi, Fir'aun naik, nggak melihat Allah, terus disimpulkan nggak ada, repot. Ternyata kalahnya Fir'aun dan yang menjadikan orang sekeliling Fir'aun itu iman, itu dengan logika sederhana. Ya sudah, kalau Rabbus samawati wal ardi kamu nggak percaya, Nabi Musa ganti jurus. Kalau orang bilang ganti logika, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin, yang menuhani nenek moyang kamu. Itu orang sekeliling Fir'aun terus tahu kalau Fir'aun itu enggak Tuhan. Ini kalau dia Tuhan, terus bapaknya Tuhannya siapa, mbahnya siapa, kakeknya siapa. Karena Tuhannya itu punya tanggal lahir. Masa Tuhan lahirnya dulu bapaknya, dulu mbahnya, lalu babanya itu yang menuhani siapa. Jadi disebut Tuhan itu siapa? Yang menuhani nenek moyangmu. Berarti apa? Fir'aun itu wujidah ba'da alam yakun, dia ada dimulai dari ketidak ada.
Berarti zaman dunia nggak ada Fir'aun ya tetap baik-baik saja. Matahari ya tetap tugas, rembulan ya tetap tugas. Yang orang miskin ya teruskan miskinnya, yang orang kaya teruskan kayanya, normal semua. Yang orang hitam ya teruskan hitamnya, yang ganteng ya teruskan apa? Ganteng. Normal semua. Tanpa ada Tuhan, yaitu logika itu membentuk orang-orang sekeliling Fir'aun itu terus menjadi iman. Makanya disebut waqala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanah. Ada banyak orang yang iman tapi menyembunyikan imannya. Karena nggak bisa bendung logika yang dibawa oleh Al-Qur'an. Makanya disebut ul falillahil hujjatul balighah. Quran Allah yang dilewatkan Rasulullah itu punya logika yang tidak terbantahkan. Disebut al-hujjatul balighah. Sebab itu penting membawa ulang Quran dengan logika-logika yang ilmiah. Saya kenapa matur begini? Saya ulang lagi, saya sebenarnya nggak niat ngaji, tapi ini diminta dan bentuk penghormatan saya karena hampir semua penulis itu yakin Islam pertama di Aceh. Tapi ya tidak usah jumawa karena yang bawa ada orang Aceh. Jadi ya tapi ya harus bangga lah bagaimanapun itu di bumi Aceh. Tapi jangan ditulis sejarah dan oleh orang Aceh, ya tidak usah, biasa aja. Kayak Islam besar itu di Madinah, tapi yang besarkan orang apa? Mekah. Orang Mekah ya tidak usah jumawa. Nabi Muhammad SAW itu tidak Mekah asli. Beliau itu Aryaniul asli karena punya darah Khalilur Rahman Ibrahim. Orang Ibrahim itu orang Musol, marganya Arya. Makanya banyak orang-orang soleh disebut Arya. Arya itu marganya Nabi siapa? Ibrahim. Sehingga orang Mekah bangga Nabi itu Arab-Arab, Nabi Muhammad ya nggak suka. Saya ini turunan Ibrahim. Ibrahim itu orang Aryani, orang Irak. Nah, orang Mesir juga senang karena Siti Hajar itu orang apa? Mesir. Nabi Ibrahim nikah sama Siti Hajar, punya putra Ismail, kemudian melahirkan bangsa apa? Arab. Dan bentuk penghormatan Allah pada orang-orang kampung, orang-orang pedesaan. Yang menjadi dagingnya Nabi itu apa? Susunya, air susunya al-halimatus sa'diyah. Jadi Nabi itu disusui oleh imro'atun badawiyah, perempuan desa, yaitu halimatus. Maka pada diri Nabi itu ada Mekahnya, ada Mesirnya, ada Aryaninya, ada daging yang tumbuh dari labanul murdiah, yaitu halimatus sa'diyah. Maka ngendikane guru saya Kiai Memun, juga ngendikane Bapak, memang Nabi itu didesain supaya semua orang itu bangga. Misalnya sampean wong desa bangga biye-biye sing nyusui Nabi ku halimatus sa'diyah. Ya sampean harus bangga jadi orang Aceh. Islam pertama itu di Aceh. Tapi kalau ditanya orang mana, terus pokoknya di Aceh terus. Karena kalau dijawab dari mana itu kayaknya terus gimana gitu. Jadi pokoknya Aceh itu bumi pilihan Allah untuk pertama ada apa? Islam. Ya saya ulang lagi. Logika ini mengalahkan kekuatan apapun. Sehingga ketika Saharatu Fir'aun itu iman semua, itu hanya dengan logika termasuk tadi. Kalau engkau Tuhan Fir'aun, lalu yang nuhani nenek yang kamu itu siapa? Jadi dikatakan Allah Tuhannya langit, Fir'aun masih jumawa mau ngintip lewat apa? Piramida. Tuhannya bumi, Fir'aun masih jumawa, selama ini yang jadi Tuhan saya katanya. Jadi mensifati Allah itu dengan logika yang tidak terbantahkan. Nah itu yang ada di surat Tur, am khuliqu min ghairi shay'in, saterusé am khalaqus samawati wal ardh. Terus ada lagi yang mencibir mereka, orang-orang kafir. Amlahum sulamu yastami'una fi. Kalau mereka Tuhan dan menciptakan langit, boleh sekali-kali kunjungan ke langit dong. Khazanahnya dicuri orang apa enggak, masih apa enggak, terus gudangnya masih apa enggak. Sulam itu tangga. Kalau mereka merasa Tuhan dan pemilik langit, sekali-kali boleh naik ke langit, ngecek gudangnya masih apa enggak. Khazain itu maknanya apa? Gudang. Ini Tuhannya langit, di bumi terus. Naik pohon mangga aja kadang jatuh, kadang tulang patah. Dioperasi ini terus gimana? Ini Tuhan model apa? Begitu juga yang dipertuhankan selain Fir'aun. Kadang Allah hanya ngendikan kana yakulani to'am, kana yakulani to'am. Yang dianggap Tuhan itu masih makan. Kalau masih makan berarti kalau nggak makan tuh lemes. Lama-lama ditili umatnya, gimana Tuhan? Oh, saya sakit, lemes, kurang makan.
bareng makan sehat lagi. Itu seorang itu cuma alhamdulillah habis ngasih makan apa? Tuhan. Tadi hampir mati gitu. Jadi itu logika Quran untuk memastikan yang Tuhan Allah itu sederhana. Karena ya kulahanit. Nah kenapa saya ngaji ini? Karena sekarang Quran tuh kasihan. Karena ulama-ulama yang model paket, Yasin menjadikan masuk surga, Waqiah menjadikan orang banyak uang. Yang paling parah surat Ra'd mempercepat kematian katanya. Maksud saya, jangan gitu-gitu banget gitu. Memang semua Quran tuh punya mukjizat, tapi ya jangan model paket apa? Model apa? Kadang-kadang masalahnya dibantah, itu Cina nggak pernah baca Waqiah kaya. Kan repot kalau model. Boyo ngaji Waqiah itu adalah oke lah, mungkin sebagian orang kalau baca Waqiah rezekinya lancar, tapi boyo baca misalnya ini hebatnya Allah. Allah ngendikan begini, falola in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Falola idza balaghatil khulqum wa antum khina idin tantur. Hei para pendakwah Tuhan, hei para orang yang mengaku dirinya Tuhan, boyo jangan mati, Tuhan kok mati? Bo ketika nyawa kamu sampai tenggorokan, kamu tarik lagi, Tuhan kok mati? Kan itu, falola in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kamu tuh gimana? Tuhan kok kehilangan nyawa itu? Ini model apa gitu. Jadi logika yang dibangun Quran itu al-hujjatul balighah. Sebab itu Nabi ngendikan, saya berharap dengan mukjizat ini Islam abadi kuat ila yaumil qiyamah. Coba kalau mukjizat kita tongkatnya Nabi Musa, bisa rebutan orang Jawa sama orang Aceh, rebutan tongkat. Nanti setelah di masjid Aceh rebutan, imam sama wakil imam rebutan. Setelah dibuktikan dipukulkan laut, sama-sama nggak mandi, ribet. Tapi kalau mukjizatnya Quran ini nur yamsi bihi finnas, menjadi nur yang selalu kita bawa. Misalnya nyuwun sewu kita miskin nggak ada yang menghormati, nggak ada yang percaya. Itu kata Imam Ghazali, resepnya orang miskin akut disuruh datang ke kuburan. Ini yang ngendikan Imam Ghazali, kitab Ihya. Disuruh datang ke kuburan, terus di hatinya bilang gini, semua orang yang mati mulai Nabi Adam sampai kiamat keinginannya hanya satu, ingin hidup lagi di dunia. Dan saya punya yang diingini seluruh orang mati di seluruh dunia. Orang kalau sudah mati meskipun orang soleh tetap ingin kembali ke dunia. Bedanya yang soleh ingin menambah apa? Kesolehannya. Artinya apa? Sekira-kiranya orang itu punya sesuatu yang diingini oleh orang yang mati mulai Nabi Adam ila yaumil qiyamah. Orang yang sudah mati inginnya apa? Hidup lagi. Dan kita punya kehidupan. Sehingga terus syukur karena masih hidup. Ya gak usah alasan mapan apa enggak. Kenapa kamu syukur? Masih hidup, gitu aja penjelasannya sudah. Terus terakhir saya cerita tentang, ini saya tidak bosan-bosan matur supaya jenengan tambah kuat imannya. Ini cerita wali, Anda boleh percaya boleh enggak, tapi logikanya benar. Logika ini pasti benar. Dulu zaman Nabi Adam diangkat jadi khalifah, itu malaikat itu protes. Kenapa Adam jadi khalifah? Manusia itu ya mesti tergila-gila lah, biasalah manusia tergila-gila harta, tahta, wanita. Ini bahaya kalau manusia jadi khalifah. Terus kata Allah, tapi saya tahu kelebihan manusia. Ternyata malaikat tuh nggak bisa melogikakan kenapa kita harus bertauhid. Jadi malaikat ditanya Allah, kenapa kamu iman sama saya? Kata malaikat, saya ini kan malaikat, ikut panitia menciptakan langit surga. Ya, jadi saya tahu lah kalau, jadi dia iman tuh karena tahu. Malaikat kan ada penjaga neraka. Malaikat kan pasti percaya kalau neraka ada, dia panitianya kan dia yang jaga. Malaikat Ridwan ya pasti percaya, dia megang kuncinya kan. Tapi kita ini kan kayak sampean semua kan tidak yakin masuk surga. Ya nggak ngerti surga di mana. Tapi kalau baca la ilaha illallah, PD-nya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena miftahul jannah la ilaha illallah. Singkat cerita, suatu saat itu manusia dipanggil sama Allah. Coba malaikat-malaikat itu ajarin cara berlogika tauhid yang benar. Ya saya ini bukan nyinggung jenengan, kebetulan yang dipanggil gak jenengan, yang dipanggil Imam Amudi sama Allah disuruh. Coba terangkan, nggak melihat Tuhan kok percaya adanya Tuhan itu gimana? Imam Amudi lah nerangkan itu sederhana. Angka itu 2, 3, 4, 1000
semiliar, setriliun. Nisbatu dzalika ilal wahid, nisbatul far'i ilal asli. Angka itu buat 2, 3, 1 miliar, 1 triliun dinisbatkan ke angka 1, semuanya itu cabang dari angka 1. Fal aslu huwal wahid, yang asli, yang pokok adalah angka 1. Nah itu qul huwallahu ahad. Oh malaikat gede-gede kok bisa mikir gitu, kok bisa. Artinya apa? Manusia meskipun nggak ngerti langsung Allah itu kayak apa, tapi tetap yakin karena semuanya dimulai dari angka 1. Ya, jadi angka itu 2, 3 sampai 1 miliar, 1 triliun apa? Nisbatu dzalika ilal wahid, nisbatul far'i ilal asli. Semuanya itu cabang, yang pokok adalah angka 1. Terus dua, beliau mencontohkan gambar. Saya ada bosan-bosan nyatakan, sampean ngerti gambar. Sampean cek gambarnya bagus atau jelek gak masalah, sementing gambar. Sampean gambar masjid Baitur Rahman ini. Ya, Baitur Rahman ya. Karena yang Baitur Rahim diambil di daerah saya, jadi di sini. Kamu gambar itu mesti dimulai 1 titik. Mbok gambar kamu bagus atau jelek dimulai dari 1 titik. Itu nuqtatil wujud. Itulah sirrinya, rahasianya kenapa Quran dimulai Bismillahirrahmanirrahim. Itu dimulai dari 1 titik, yaitu nuqtatil wujud. Bahwa semuanya dimulai dari 1 titik wujud sing abadi, yaitu Allah sing wajibil wujud. Makanya oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, ba itu disingkat bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Itu di semua ulama, di I'anatul Thalibin, di bi karena saya semuanya menjadi ada, dan karena saya pula kata Allah yang akan ada menjadi ada. Logika seperti itu kita tidak perlu lihat surga neraka, sampai nggak perlu lihat bidadari dulu untuk percaya adanya apa? Surga. Makanya ini penting. Agama ini disebut qul falillahil hujjatul baligh. Hujjah itu argumentasi. Jadi saya mohon semohon-mohonnya, ini tadi saya bawa mushaf sebagai hadiah untuk masjid. Saya mohon Quran itu dikembalikan rohnya. Dulu begitu bangga Nabi dengan Quran itu karena logikanya jelas. Itu tadi yang tauhidnya. Ini ada waktu mungkin 5 menit saya nyontohkan logika sosial, peradaban sosial. Kenangannya orang Madinah, kata orang Madinah, kunna abkhosan nasi kailan. Dulu kita ini orang yang sangat buruk dalam transaksi. Yaitu kalau kulak, kalau orang Aceh bilang apa? Tengkulak itu. Kalau kita beli, ingin 1 kilo ya dapat apa? 1 kilo. Kalau 1 pintal ya dapat apa? 1 pintal. Tapi kalau kita jual, orang beli, misalnya beli 1 kilo, kita kurangi nggak sampai 1 kilo, atau dari kualitas A menjadi B. Itu Allah cara ngedikan tuh bagus. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Itu orang nggak benar, itu nggak fair. Ketika tengkulak dia ingin timbangannya 1 kuintal mendapat 1 kuintal. Ketika ada orang beli 1 kuintal, yukhsirun. Intinya itu enggak fair. Cara Jawa itu dipek menangi dewi. Itu enggak benar, peradaban seperti itu enggak benar. Sehingga terus orang Madinah itu menjadi ahsanan nasi kailan, orang yang sangat baik dalam berperadaban. Kalau ingin dihormati orang ya harus hormat. Kalau enggak ingin disakiti orang, yang jangan menyakiti orang, sehingga kita tidak melakukan tatfif. Tatfif itu curang, enggak fair. Ya, itu disebut apa? Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau posisi tengkulak ingin 1 kuintal dapat apa? 1 kuintal. Wa idza kaluhum aw wazanuhum, kalau ada orang beli 1 kuintal mendapatkannya yukhsirun. Orang itu tidak sampai dapat apa? Itu kan mirip kita sebagai tokoh atau kiai. Kita tidak hormati umat kita, tapi kalau umat kita tidak hormati kita, kita marah, itu tidak fair. Kalau ingin dihormati orang, ya harus menghormati orang lain. Saya beri 1 contoh betapa hebatnya Rasulullah SAW. Orang itu kan iman sama Nabi. Yang iman ya macam-macam, ada yang soleh, ada yang setengah soleh, ada yang soleh banget, ada yang dolim banget. Tapi kata Nabi, semua yang iman saya tetap semuanya masuk surga. Soal neraka dulu itu sudahlah, sementing nanti akhirnya masuk surga. Karena itu fair, masa sudah iman ke saya kemudian tetap saja gak masuk surga, terus untuk apa? Sebab itu Nabi ngintikan syafaati
li ahlil kabair min ummati, meskipun salah kalau itu umatku bersyahadat tetap tak kasih apa? Syafaat. Dan Quran sendiri memaklumatkan summa aurasnal kitab alladziina astafaina min ibadina. Quran ini bisa berguna untuk siapapun. Faminhum dzalimun li nafsi. Yang orang yang zalim pun itu dapat syafaatnya apa? Quran. Wa minhum muqtasid. Itu fair. Artinya fair itu Nabi diimani oleh sekian orang, kemudian tiap malam bertahajud. Hanya apa? Mohon supaya dikasih hak apa? Syafaat. Karena beliau tahu, setahu-tahunya kalau umatnya banyak yang salah itu setahu-tahunya. Wong ada orang suka ke masjid itu karena WC-nya di rumah jelek, enak WC masjid. Ada orang kalau di masjid betah, dikira itu ahli itikaf, ternyata AC-nya enak AC masjid. Sudah lebih dingin nggak bayar. Jadi masjid saja jadi sarana, ya begitu itu. Itu kalau nggak disyafaati Nabi tidak bisa. Orang senang Mekah itu kan bagus. Tapi sekarang senang Mekah itu ya travel-travel yang bisnis itu. Itu promosinya itu Masya Allah. Saya itu agak dibenci sama tokoh-tokoh travel, tapi ya nggak berani lah. Kualat kalau benci teman-teman. Ceritanya itu ada orang haji. Biasanya kalau orang haji itu kan kiainya muji-muji apa? Haji, soalnya orang haji itu gini-gini surga, al-hajjul mabrur salahu jazaa'un ilal apa? Jannah. Biasanya di BRI, di BNI kan ada hadis-hadis itu. Ada orang haji kan dilepas sama kiainya. Kebetulan kiainya saya ngelepas ya haji mabrur itu masuk surga. Yang sabar dengan kemiskinannya ya masuk surga. Sering dimarahin istri sabar ya masuk surga. Ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah. Yang ramah anak yatim ya masuk surga. Terus kata Nabi, orang yang menjaga dua yang lubang, al-ajwafan, dua yang lubang, yaitu jaga lesannya dan farjinya juga masuk surga. Itu yang hadirin senang semua karena mereka yakin nggak akan haji. Katanya nggak ada kiai bagus Pak. Karena yang nggak bakat-bakat haji, yang miskin permanen atau apa, senang semua. Itu yang punya rumah itu kayaknya mangkel tapi ya dia gitu. Terus saya bilang, kalau kamu mangkel sama pidato saya karena yang tak promosikan masuk surga ada kamu tok, saya akan berdoa kamu masuk neraka, kata saya. Wah jangan Gus, nggak apa-apa. Maksud saya, Mbok Yo Kiai itu niru saya gitu, supaya konstitusi Islam itu utuh, sehingga semua orang tuh nikmati sarana yang dikasihkan Rasulullah SAW. Sukses ninggal zina ya janjinya surga, ngerawat anak yatim ya surga, peduli sosial ya surga, la doror wala diror, tidak merugikan orang lain ya surga. Sehingga varian Islam itu banyak. Orang-orang yang punya biro haji itu seakan-akan surga itu haji. Makanya saya ini agak diuji sama Allah, sering ditawarin haji gratis supaya mencabut fatwa itu kayaknya itu. Nggak, maksud saya ibu yang fair gitu. Meskipun saya di Masjid Aceh, ya jangan terus muji masjid yang besar untuk menjadi sarana surga. Masjid kecil juga bisa sarana apa? Surga. Dulu Ashabul Kahfi masjidnya di dalam gua juga sarana surga, nggak ada bangunannya malah. Sehingga Islam ini benar-benar yang digadaki Rasulullah. Rasulullah itu kalau muji orang masuk surga itu segampang itu. Sampai ngedikan hal yang mungkin orang pria itu tidak siap. Wa fi buti ahadikum sedekah. Kamu ngumpuli istri itu sedekah. Sampai sahabat tanya, masa urusan hubungan biologis masuk surga? Kata Nabi, alaysa wa wadu'aha fi haramin akana ali wisrun. Kalau dia salah letak kan apa? Dosa. Jadi surga itu ditulis Nabi itu mulai ngumpuli istri, wa imatatul adza anit tarik, ada sampah dibersihkan, ada hal yang bahaya. Sehingga Islam terus milik semua. Satpam bangga karena jaga apa, tukang bersih-bersih bangga karena imatatul adza anit tarik, yang tukang wiridan ya bangga karena a'laha la ilaha illallah. Terus bangga semua. Kalau Islam kena travel, pokoknya hebat mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad itu adalah batu dari apa? Surga, terus diulang-ulang. Kita ini juga bagian dari surga, kata saya. Saya juga asli dari surga, kata saya. Dia agak terima. Memangnya Nabi Adam itu orang Aceh, Nabi Adam penduduk surga. Coba Nabi Adam itu orang surga apa orang Aceh coba? Orang surga kan? Terus kamu ada darahnya Nabi Adam enggak? Berarti kamu makhluk surga apa Aceh? Surga, kita ini turunan orang. Makanya masuk surga logikanya itu gampang, itu kan rumah kita.
Mbah-mbah kita itu lahir di mana? Surga, yaitu Nabi Adam. Ini saya tidak guyon, ini ilmiah ya. Jadi tidak hanya Hajar Aswad. Kecuali yang ngendikan Ki Ikhlas ini tidak, ngendikannya itu promosi. Terus tak tanya, terus kalau nyium berapa? 1,5 juta Gus. Wah, 1,5 juta. Ya ngoten niki kula manjen mboten niat ngaji tapi nggih kula menghormati penduduk Aceh, guys. Tapi ya jangan jumawa, ya pokoknya seneng ini bumi yang dipakai sujud, dipakai nasrul Islam. Saya memang ingin ke Aceh hanya ingin hormat, pernah sholat di masjid sini. Terus tadi diminta sama teman-teman ngaji ya. Pokoknya saya pesen baca terus ya kul falillahil hujjatul baligha. Quran itu liqaumi yaqilun, liqaumi yatafakkar. Sehingga Quran ini akan abadi ila yaumil kiamah. Ya, kayak tadi, 1 itu pokok, 2, 3 sampai 1 miliar apa? Nisbatu dzalika ilal wahid.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Setelah itu kita dari Bapak Lagi, kalau kita sudah bahkan bahwa Jarimah bahwa kita lahir Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kita saking Bapak Mulyono adalah Ibu Wasia. Yang juga itu pindah Bapak Waidin, Bapak Artawi, Bapak Arfi, Bapak Nanto, Ibu Dasri, Ibu Atimah, Ibu Arfa, Mbah Sotidin, Mbah Karmisa, Mbah Samira, Mbak Yasri, anak Andika, dan sedoyo muslimin muslimat. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kita saking Ibu Yani, kemudian Ibu Suminah, Bapak Ilyas, Saudara Muslim, Saudara Sultan, Saudara Yasmin, Saudara Sunan, Bapak Darman, Ibu Kamsi. Lahumul Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kita saking Bapak Sukadi. Dengan begitu sudah Mbah Salimah sekalian, Mbah Sampura, Mbah Warjan sekalian, Mbah Kalijo sekalian, Mbah Hasan sekalian, Mbah Marjuki sekalian, Mbah Saihan sekalian, Mbah Dodol sekalian, Mbah Sikun sekalian, Alfiatul Rahmah, Adik Wadi, Adik Sampurno, dengan lahir Adik Nur Muhammad Rizki. Lahumul Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau ada atau sekali untuk ngobrol. Selanjutnya kita saking Bapak Sunarto. Untuk kita sudah Bapak Waidin, Ibu Dani, Bapak Debri, Mbah Sotidin sekalian, Mbah Satidam sekalian, Ibu Nurani, Mbak Reni, anak Binah, dan terakhir Bapak Yasri, Mbak Yasri, Mbak Yasri. Lahumul Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kita cari Bapak Guru Haji. Kita betul-betul ketiga Bapak Sumangat, Ibu Nayu, Bapak Kandar, Ibu Kaca, Ibu Sadir, anak Marsudi, dengan terakhir Ibu Sari. Lahumul Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal
itulah saya ibu Nesa. Kita beliau itu pindah bapak Damlan sekalian dan Islam sekalian, bapak selamat ibu Dorati, ibu Reni, kami bapak Sutri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu Sedaya ingkang sosial napa wonten ingkang piwulang dene boten nggih. Monggo silakan monggo. Nek wonten monggo ibu bapak mari. Monggo nuwun kita langsung monggo wonten iki. Selanjutnya yang terakhir kita pimpinan saking Bapak kita dalam Ibu Samsi. Kita betul-betul Bapak Karibin sekalian, Bapak Marlon sekalian, Saudara Ibu Rohman, Mbah Sarina sekalian, Mbah Dina sekalian, Mbah Koibin, Koibin, Mbah Koibin sekalian, Mbah Koibin sekalian, Ibu Tasmi sekalian, Sunil sekalian, Bunda Buyarti, Kamar kami Rinaldo Kangkar Rinjau. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Thank you.
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وَرَجُلٌ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أنعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يقلب في الدين وذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماء بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك فاستغفره بسم الله الرحمن الرحيم تابت يدا أبي لهب وتاب ما أغنى بماله ولا كسب ما أغنى عنه ذهب وامرأته فمالها حسنة للجيل لا تدعو من نفسه لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وأعوذ بالله الذي يوسوس في صدور الناس من شر الفتنة والناس لا إله
Amin.